Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam. Sebagaimana kita ketahui Pak, bahwa pendidikan Islam itu adalah usaha sadar untuk memberikan perubahan atau kecakapan dan ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kira-kira kapan fase pemberian pendidikan itu dimulai Pak Ustadz? Terima kasih para pemirsa RBTV di mana saja berada. Masa pemberian pendidikan itu dimulai, itu masa kecil sekali, masa kanak-kanak. Karena pendidikan itu sangat menentukan kehidupan kita berikutnya. Karena mulai manusia dilahirkan, pendidikan itu sudah diterapkan. Terutama ya kedisiplinan, kesopanan, ketaatan, yang punya nilai-nilai, baik itu nilai-nilai agama, katakanlah nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai ilmu pengetahuan. Nah, itu yang ya. Jadi itu berarti mulai dari dari kandungan itu sudah harus ditanamkan pendidikan Islam itu. Iya, makanya kalau dalam pendidikan Islam itu ketika ibunya mengandung, itu ibunya dianjurkan takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran, ya, dengan banyak membaca ayat-ayat suci, sudah itu dengan banyak tafakur, ya, dengan banyak mengingat Allah. Tujuannya tidak lain supaya anak yang dikandungkan itu betul-betul akan siap nanti punya nuansa keagamaan yang luas, terutama penanaman akidah. Nah, akidah ini kan ditanam semenjak dia belum dilahir itu sudah ada benih-benih untuk supaya anak itu menjadi baik. Nah, itu kan memang pesan-pesan, ya, pesan-pesan itu kan itu. Memang dalam konsep Islam itu kata Imam Ali itu alimu abna'akum kulli zaman wa makan. Ajarlah anak-anak kamu itu sesuai dengan pola, masa dan waktu. Tapi bentuk-bentuknya itu ya kalau dia masih dalam kandungan itu bentuknya trafinya itu kan supaya dia sehat. Ada pendapat barat itu anak-anak yang dalam kandungan itu supaya dia cerdas suruh mendengar musik-musik klasik, Beethoven segala macam, itu untuk menumbuh kecerdasan. Sebenarnya membangun nilai-nilai supaya anak itu punya peradaban yang baik, ya, punya nilai, punya nuansa, punya IQ, ya, punya watak yang hebat gitu. Lalu bagaimana sebenarnya kedudukan pendidikan Islam itu sendiri, Pak? Ya, kedudukan pendidikan dalam Islam sangat penting. Ya, Islam itu menganjurkan manusia itu pintar, manusia itu punya moral, manusia itu punya akhlak, manusia itu punya karakter. Nah, itu harus didapati dengan pendidikan. Makanya Islam itu kan untuk penanaman pendidikan akidah. Pas dia dilahirkan ke muka bumi ini, perintah agama itu menyuruh dia diazankan. Ya, dengan kalimat itu kan ada penanaman tauhid, ya, supaya anak yang masih dalam suasana kosong, ya, masih dalam suasana putih, bersih, yang pertama kali didengarnya, yang pertama kali diserapnya nilai-nilai ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diazankan di telinga kanannya, diikamatkan di telinga kirinya. Itu syariat dan itu perintah, makanya isi itu, ya. Jadi apa saja sebenarnya nilai-nilai pendidikan Islam itu? Nilai-nilai pendidikan Islam itu yang harus kita bangun tuh ya nilai-nilai akidah. Jadi anak-anak itu sudah harus tahu tentang Allah. Ya, dia misalnya kita dalam konsep pendidikan, ya, di pendidikan agama Islam itu anak itu mengetahui tentang ya siapa Tuhannya, kan gitu kan, ada kul huwallahu ahad gitu kan. Sudah Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi anak-anak harus paham betul Tuhannya itu di mana, sifat-sifatnya bagaimana, kekuatan Allah itu terhadap dunia dan bumi ini bagaimana. Anak sudah mulai dikenalkan, walaupun
sedikit. Misalnya dia harus tahu sifat-sifat Allah. Allah itu kan maha kasih, maha penyayang, maha kuat, maha adil ya. Udah tuh maha pemberi rezeki, maha pemberi kesehatan. Dia udah harus tahu. Nah, itu nilai-nilai di bidang akidahnya. Sudah tuh dia harus tahu tempat sifat-sifat Rasul ya, yang wajib bagi Rasul. Katakanlah Rasul itu harus punya sifat selalu benar gitu kan. Sudah tuh amanah, sidik, amanah, sudah tuh menyampaikan perintah Allah gitu kan, apa yang baik, apa yang buruk. Sudah tuh dapat dipercaya. Ini anak-anak harus paham betul. Ya semua bukan anak-anak saja, kita ini harus tahu tentang pendidikan Islam itu begitu nilainya. Nilai yang disentuhkan tuh nilai agama. Nantilah persoalan knowledge ya, pengetahuan, tapi sikap ya, bagaimana dia mengetahui siapa Tuhannya, siapa nabinya, bagaimana apa namanya pola pikirnya terhadap orang tua, bagaimana pola pikirnya terhadap lingkungan, bagaimana pola pikirnya terhadap nabi, itu juga harus jelas. Nah, ini harus dikembangkan dalam dunia pendidikan Islam gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan banyak pendidikan kita seperti sudah banyak itu adanya SD-IT, kemudian SMP-IT sekarang ini kan. Ya. Itu sebenarnya terobosan saja. SD-IT, SMP-IT semacam berkolaborasi atau menyatukan antara pengetahuan yang harus disentuh dengan nilai-nilai agama. Ya, pengetahuan yang baik itu harus disentuh dengan nilai agama. Misalnya begini, katakanlah ada penggabungan kurikulum Dignas. Nah, ini mungkin membicarakan masalah pengetahuan secara umum. Sudah tuh kurikulum Kementerian Agama. Ini nuansanya keagamaan. Nah, lebih daripada itu, ada bentuk daripada kurikulum yayasan atau lembaga itu yang bagaimana mengajarkannya dia harus fase membaca Al-Quran. Sudah tuh fase menyebutkan kosakata dalam Al-Quran. Sudah tuh akhlaknya terjamin. Bagaimana misalnya dia bergaul dengan anak-anak sekarang. Dia bebas terhadap hal-hal yang tidak baik, negatif, katakanlah narkoba dan segala macam. Sudah tuh dia harus takzim dengan gurunya, siapa yang mengajarnya ilmu pengetahuan. Jadi, itu harus. Kalau sekarang ini kan ada yang namanya pendidikan karakter ya. Ya, pendidikan karakter sebenarnya kurikulum 2013 itu padat ya dengan mungkin 70% arahnya pendidikan karakter itu. Kenapa? Karena orang sudah memikirkan kadangkala anak knowledge-nya dari segi sikapnya, pengetahuannya bagus, tapi tidak dibarengi dengan attitude, dengan sikap, dengan akhlak yang baik, itu tidak berbobot gitu. Kita kan orang Indonesia itu kan terkenal masyarakat religius yang baru dikatakan berhasil kalau otaknya bagus, akhlaknya bagus, dia ramah lingkungan, dia setiap produk yang dibangun oleh anak itu betul-betul bermanfaat bagi lingkungannya. Ya itu ya. Iya. Lalu berkaitan dengan pendidikan ini, siapa saja ya sebenarnya yang harusnya bertanggung jawab dalam pendidikan itu sendiri? Oh ya, pendidikan itu kalau kita mau jujur, yang pertama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak itu, pendidikan bangsa itu orang tua. Setelah orang tua baru masyarakat, baru pemerintah. Karena dulu Ki Hajar Dewantara itu sudah mengajak kita berpikir yang serius. Karena dari pagi tadi kita sudah mulai ya, orang tua harus sudah menanamkan nilai-nilai edukasi, nilai-nilai pendidikan yang betul-betul harus dipahami oleh masyarakat, oleh anak itu. Nah, setelah dia mendapat pendidikan karakter, bagaimana cara bertata krama dengan orang tua, cara dengan kakak, cara dengan adik, cara bernuansa dengan lingkungannya, cara dia bergaul dengan sesama temannya. Nah, setelah itu baru ada pembobotan berikutnya di sekolah. Di sekolah, ya. Kalaupun semisalnya di rumah itu tidak dibentuk duluan dari karakternya, walaupun di sekolahnya memang bagus, percuma juga ya Ustaz. Iya. Walaupun di sekolahnya banyak kenyataannya, kadang-kala
dia rukun rukun sholat itu dia hafal ya, wajib sholat itu dia hafal, ngaji dia bagus. Tapi kenapa dia agak malas ketika dia sholat di rumah? Karena tidak ada dorongan yang baik dari orang tuanya. Dia harus ada match itu, nanti ada kesesuaian antara orang tua, ya, sekolah dan pemerintah. Itu baru pendidikan itu berbobot. Jadi kalau pemerintahnya kuat, ya misalnya sekarang beasiswa di mana-mana, dorongan sekolah di mana-mana, kualitas guru ditingkatkan, anak itu selektif sekali, sudah tuh masyarakat merespon atau tidak. Nah, kalau ini sudah menyatu angkatan antara kekuatan keluarga, kekuatan masyarakat, kata udah sekolah dan pemerintah, wah itu luar biasa. Baru pendidikan kita bagus. Betul. Bersinergi dan itu jalannya tidak boleh tertinggal satu sama lain. Jadi pokoknya harus sama-sama merespon. Keluarga, sekolah, ya pemerintah, kata sekolah dalam artian masyarakat penggunanya itu ya gitu ya. Lalu berkaitan dengan akhlak ini Pak Ustadz ya. Bagaimana seharusnya pendidikan itu diberikan sebagai upaya untuk membangun akhlak pada generasi muda saat ini. Karena kita ketahui sekarang ini kan generasi muda kita banyak sekali yang terkena dengan permasalahan narkoba. Iya. Masalah akhlak ini bukan hanya baru sekarang. Nabi juga, Nabi yang paling kita cintai, yang kita agungkan, Nabi Muhammad itu kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya diturunkan ke dunia ini untuk memperbaiki budi pekerti. Nah, salah satu sarana untuk memperbaiki budi pekerti itu ya pendidikan. Nah, pendidikan itu anak-anak itu dia harus mengenal diri dia. Siapa dia itu dia harus tahu. Jadi posisi kehidupannya, misalnya dia mahasiswa atau dia pelajar atau dia PAUD, dia harus mengenal dulu. Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Sudah itu baru dia berakhlak. Bagaimana berakhlak dengan Tuhan? Ya dia rajin berzikir, ya, rajin sholat, rajin baca Al-Quran. Bagaimana dia berakhlak dengan Nabi? Dia membaca sejarah-sejarah Nabi, bersalawat kepada Nabi. Bagaimana dia berakhlak dengan orang tua? Ya mungkin kalau mau pergi itu kan pamitan, kalau mau kemana-mana pamitan. Makanya ada janji itu kan kadang-kala kan janji pelajar, jadi santri kalau kita tuh yang pertama kan patuh dan taat kepada Allah, hormat dan sayang kepada orang tua. Sudah tuh akhlaknya belum dipanggil sudah datang, belum disuruh sudah pergi, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ini akhlak anak-anak itu, ya. Akhlak terhadap orang tua ya. Iya, akhlak. Sudah tuh akhlak terhadap lingkungan, ya. Nah, bagaimana dia mencintai alam, mencintai tumbuh-tumbuhan, dia senang melihat air bersih, dia tidak senang kalau melihat danau itu kotor. Jadi tidak membuang sampah. Betul, tidak membuat sampah sembarangan tempat. Jadi kalau pantainya arsik, ya bagus, ya natural, ya alami, bersih sekali, itu enak sekali. Nah itu baru harus dipahami betul oleh anak-anak kita, oleh guru-guru kita, oleh masyarakat kita bahwa an-nadzafatu minal iman, kebersihan setengah dari iman. Jadi dia senang dengan lingkungannya bagus, ya, ceria, ya gitu. Kemudian sekarang ini kalau kita lihat ke para pelajar-pelajar kita, kalau kadang kita miris juga Pak Ustadz lihatnya waktu kelulusan, sudah pengumuman kelulusan itu, wah bercoret-coret ria baju-baju itu. Ya, ini ada fenomena yang salah yang diikuti oleh anak-anak. Setiap kapan selesai ujian, itu mereka konvoy bersama kemana-mana. Yang pertamanya mengganggu lalu lintas. Yang kedua membahayakan diri sendiri, karena rata-rata yang kebut-kebutan itu tidak pakai helm. Cara pelampiasan kebahagiaan itu memang kurang pas secara kurang pasnya gimana? Karena dia menganggap bahwa ketika lulus itu, iya, seolah-olah dunia ini punya dia, dunia ini milik mereka, cet-cet baju. Saya baca di media bahwa ada anak-anak yang mencoretkan bendera, karena bendera itu lambang negara. Ya, dan tidak boleh dicoret, ada pasalnya. Itu bisa dikena pidana.
Ah, itu jadi makanya ada yang mencoret di bendera dicoret-coret, ya dikasih vilok dan segala macam. Ini baju dicoret-coret, nah ini nggak gedung dicoret-coret. Jadi cara menumpa kebahagiaan yang tidak benar. Budaya yang salah yang sudah diikuti lama sekali itu, udah berpuluh tahun itu. Kapan sudah lulus ujian kebut-kebutan di mana-mana. Ini yang nggak bagus ya. Ya itu. Lalu untuk menyikapi arus globalisasi yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat kita, terutama ini generasi muda ini, Pak Ustadz, gimana? Ya, arus globalisasi ini, jadi memang kita memahami globalisasi ini, kita tidak bisa lepas dari kehidupan global. Seolah dunia ini menjadi kecil, sarana komunikasi semakin baik, ya. Sudah itu media-media semakin canggih, baik media cetak, tulisan, ya katakanlah internet, WhatsApp, Twitter, yang segala macam, kan email di mana-mana. Nah, Facebook. Nah, ini punya dampak negatif, tapi juga punya dampak positif. Positifnya banyak. Tapi kalau salah menggunakannya, katakan salah menguploadnya, kita mengambil data-data yang tidak pantas kita ambil, ya itu bisa berakibat fatal. Juga anak-anak menghadapi globalisasi ini, memang salah satunya nilai-nilai pendidikan itu. Nilai-nilai ketuhanan, ya hormati kepada orang tua, sudah waktu bermainnya kita atur, waktu istirahatnya kita atur. Jadi sekolah juga mendesainkan supaya anak-anak jangan sampai terjadi perkelahian antar pelajar, ini juga gitu ya. Ya. Kalau saya ada pernah baca itu, bahwa sekarang ini kan ada himbauan untuk menjauhi yang namanya gadget, Pak Ustadz nih. Gadget yang apa namanya itu dari Facebook, tab seperti itu. Iya, itu sebaiknya yang begitu tidak usah kita bisa mengenalnya, ya. Kita tahu pengembangan teknologi, cuman mengikuti hal-hal yang salah, yang tidak punya manfaat dan dampak positif tidak bagus. Jadi saya simpulkan terakhirnya begini. Jadi nilai-nilai pendidikan dalam Islam itu harus dipahami betul, harus dikatakan betul, dipahami betul, diamankan betul, bahwa yang terkandung dalam nilai pendidikan Islam itu sangat positif. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai lingkungan yang baik. Nah, jadi terhadap arus globalisasi yang begitu gencar sekarang ini, anak-anak, kita-kita semua, orang tua, masyarakat dihimbau untuk bagaimana kita mengendalikannya. Jangan sampai kita larut dalam hal-hal yang tidak baik, dalam hal-hal yang negatifnya, tapi kita larut dalam hal-hal yang positifnya. Nah, perkembangan teknologi komunikasi tidak bisa ditolak, tapi bagaimana caranya kita menyikapinya secara baik dan benar. Ya. Pak Ustadz, karena waktu kita sudah habis dan memang waktunya kita terbatas, perbincangan kita sangat menarik sekali, tapi karena waktu jualah yang memisahkan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian pembicaraan kita pada sore hari ini tentang nilai-nilai pendidikan Islam. Kami yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.